Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai logaritma. Ya, kita bahas soal yang ketiga. 3A. 3A ini ada soalnya itu 2 log 4. Bagaimana berapa gitu kan nilai dari log 4 ini gitu kan. Caranya kita ubah dulu yang 4 ini. Yang 4 ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat ya. 4 itu kan 2 kali 2. 2 log 2 pangkat 2. Oke, setelah itu kita perhatikan sifat yang ketiga. Ketika ada nilai logaritmanya yang berbentuk pangkat, pangkatnya itu diubah menjadi bentuk konstanta atau nilai satuan di sini gitu kan. Kemudian 2 log 2 tetap gitu kan. Setelah itu kita perhatikan sifat yang ke-9. Sifat 9 itu P log P itu kan sama dengan 1. Ini juga sama, ketika 2 log 2 itu kan nilainya pasti 1 juga dong gitu kan. Kemudian tinggal kita cari 2 kali 1 itu 2. Udah selesai gitu. Ini penggunaan sifat-sifat, maksudnya itu seperti ini ya. Kemudian yang B. B itu 4 log 64. Sama dengan berapa gitu kan. Kita cari dulu deh, ubah 64 itu kan 4 kali 4 kali 4 gitu kan. Atau 4 pangkat 3. Setelah itu bagaimana? Sama, perhatikan sifat yang ketiga sama 9. 3 kali 4 log 4, 4 log 4 itu 1, 3 kali 1 sama dengan 3. Ya, selesai. Kemudian yang C. Yang C bentuk atau nilai pokoknya itu 36. Nilai logaritmanya itu 216. Ini 36, ini 200, gede. Jangan kaget. Kita sederhanakan dulu. 36 itu bisa kita ubah menjadi 6 kali 6 atau 6 pangkat 2 gitu kan. 216 ini bisa kita ubah juga menjadi 6 kali 6 kali 6 atau 6 pangkat 3 gitu kan. Nah, ini bentuk logaritma seperti ini ketika bilangan pokoknya berpangkat, bilangan logaritmnya berpangkat. Coba perhatikan sifat yang ke-6. Sifat ke-6 itu kan ketika bentuknya berpangkatan, maka pangkatnya itu akan menjadi M per N kalau nggak salah gitu kan, atau 3 per 2 gitu kan. Nah, ini juga sama, kita ubah pangkat-pangkatnya ke depan gitu kan. Kita jadikan nilai satuan di sini menjadi 3 per 2 kali 6 log 6. 3 per 2 tetap kali, ini ubah 6 log 6 itu kan 1, sifat ke-9, maka nilainya 1. Tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 3 per 2. Oke. Kemudian yang D. Yang D coba, wah 0, 0, 0, 0, bagaimana gitu kan. Jangan kaget. Langkah pertama tetap kita tuliskan dulu, ubah 0,00001 ini kan sama saja dengan 1 dibagi gitu kan 100.000. Ini kan nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, jadi 100.000. Nah, setelah itu 100.000 ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat, yaitu 10 pangkat 5 ya. 100.000 diubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 10 pangkat 5. Nah, setelah itu bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat negatif. Ketika 1 per 10 pangkat 5 diubah ke bentuk pangkat negatif, itu kan menjadi 10 pangkat negatif 5. Setelah itu bagaimana? Perhatikan lagi sifat 3. Ini bentuk pangkat, pangkatnya ke depan, lognya tetap. Kita cari 5-nya tetap, log 10 itu sifat 9. Lihat, log 10 itu 1, negatif 5 kali 1 adalah negatif 5. Selesai. Kemudian yang D juga sama ya. 3 log 1 per 9 dikali 1 per 4 log 256. Jangan kaget ketika ada yang bisa diubah ke dalam bentuk pangkat, ubah dulu. 9 ubah 4. Ubah bisa di sini langsung atau dituliskan dulu nggak apa-apa. 256 kita ubah 4 pangkat 4 ya. Nah, setelah itu ada iklan. Setelah itu kita operasikan. Ini kita ubah jadi bentuk pangkat negatif.
Yang ini kita ubah jadi tadi 2 pangkat 2 ya. Ini tetap berarti. Kemudian tinggal kita lihat nih. Di sini pangkatnya kita jadikan nilai satuan. Nah, tinggal cari yang ini. Yang ini kita ubah dulu menjadi 2 pangkat negatif 2. Log 4 pangkat 4. Nah, ini juga sama. 4 dengan negatif 2 kita operasikan, gitu kan. Cari 4 per negatif 2. Ini kita sebelumnya kita cari dulu 3 log 3 1. Yang ini tetap bawa. Nah, setelah itu tinggal kita cari 2 log 4 itu kan hasilnya 2 ya. Tinggal kita cari hasilnya 8. Oke, sekian itu soal yang ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.